Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adame Kasaputra, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 05523263, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, sekian untuk perkenalannya. Kita masuk ke penjelasan soalnya. Oke, pada tugas 2 kali ini kita ditugaskan untuk membuat program sederhana menggunakan operator Java dengan statement if juga dengan kasus sebagai berikut. Pada soal ini ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6.500.000, dan golongan C dengan gaji 9.500.000. Nah, di sini ada beberapa ketentuan if else-nya, yaitu jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lembur 30% penambahan dari gaji pokok. Bukan penambahan, tapi 30% potongan dari gaji pokok. Yang kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya adalah 32% dari gaji pokok. Seterusnya sampai jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Nah, di sini kita juga ditugaskan untuk membuat inputan pada program, yaitu adalah golongan dan jam lembur. Nah, nanti outputnya, tampilan ke layar dari terminal yang saya gunakan, yaitu dari Visual Studio Code-nya, adalah jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Baik, itu untuk penjelasan soalnya. Kita masuk ke pengerjaan programnya. Baik, di sini saya menggunakan class scanner dari package java.util untuk membaca input dari user, yaitu golongan dan jam lembur. Nah, di sini juga saya tambahkan top uppercase agar input huruf kecil seperti A tetap terbaca dengan benar. Kemudian setelahnya ini ada blok else if. Yang pertama digunakan untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan yang dimasukkan. Nah, jika golongan yang dimasukkan itu tidak valid, maka program akan langsung berhenti dan menampilkan pesan error. Oke, setelah itu blok else if yang kedua menentukan persentase lembur. Nah, di sini saya menggunakan operator sama dengan 2 yang digunakan untuk kondisi jam 1 sampai jam 4, dan operator lebih dari sama dengan untuk kondisi dimana jika jam lembur itu lebih dari 5 jam. Nah, ini adalah contoh penggunaan operator relasional untuk bahasa pemrograman Java. Nah, setelah persentase didapat, maka gaji lembur dihitung menggunakan operator aritmatika. Yang di sini ada gaji pokok dikali persen lembur dibagi 100. Dan untuk total penghasilannya ada di perhitungan gaji pokok plus gaji lembur. Jadi itu untuk pengerjaan programnya. Dari sini kita langsung coba tes running saja. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk masukkan golongan karyawan A, B atau C dengan masing-masing penentuan gajinya. Misalkan di sini saya memasukkan golongan karyawan A dengan gaji 5 juta. Nah, untuk jam lemburnya di sini misalkan kita memasukkan jam lembur 2 jam, yang mana ada persenannya 32%. Jadi kita masukkan jam 2 jam lembur. Oke, di sini ada error ya. Sebentar, saya coba cek terlebih dahulu. Baik, tadi ada sedikit error yang terdapat pada kodenya. Di sini kita coba running ulang. Ya, sini kita akan memasukkan kembali golongan karyawan A dengan jam lembur 2 jam. Nah, di sini sudah tampil ya untuk slip penghasilan karyawannya. Golongan karyawan A dengan gaji pokok 5 juta dengan jam lembur 2 jam dengan persentase lemburnya 32%, maka total gaji lembur penambahannya ada di 1.600.000 dari operator
aritmatika yang digunakan pada program ini, sehingga total penghasilannya ditambah dengan jam lembur dengan persentasenya yaitu 6.600.000. Itu untuk contoh yang di 2 jam. Coba kita coba lagi untuk yang jam lemburnya di atas 5. Sini kita running lagi. Misalkan kita menggunakan golongan karyawan C, lalu kita coba jam lemburnya lebih dari 5 jam, misalkan 10. Nah, di sini tertera jam lembur 10 jam, gaji pokok 9.500.000 dengan persentase lemburnya mendapatkan 38% penambahan. Dengan 38% penambahan itu ada di 3.610.000 dengan total penghasilannya 13.110.000. Ini untuk yang ada jam lemburnya. Bagaimana kalau karyawan tersebut tidak memiliki jam lembur? Di sini kita running kembali. Kita masukkan golongan karyawan A dan coba kita masukkan 0, yang artinya karyawan tersebut tidak libur. Kita masukkan 0, kita enter. Nah, di sini tidak ada perhitungan apa-apa ya, karena karyawan tersebut tidak ada jam lembur, maka total penghasilannya tetap dari gaji awalnya, dari gaji pokok, seperti itu. Jadi sekian untuk pengerjaan program pada tugas kali ini. Sekian, terima kasih. Baik, sekian dari pengerjaan tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.